Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Maisa Nabila dari kelas PT Gabungan 2 dengan NIM 11011184063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Manajemen Telekomunikasi dengan perusahaan Mitratel. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Executive Summary. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel adalah salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mulai tahun 2008, Mitratel menjalankan bisnis penyediaan menara telekomunikasi. Mitratel mempunyai visi yaitu menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara. Untuk misinya, yang pertama memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prim dan harga kompetitif. Yang kedua, menciptakan value bagi stakeholder. Selanjutnya ada TOS Matrix. Di bagian lingkungan internal terdapat poin strength. Yang pertama yaitu semua provider di Indonesia menggunakan BTS di Menara Mitratel. Yang kedua, branding perusahaan dikenal oleh perusahaan nasional. Yang ketiga, Mitratel memiliki jumlah pelanggan yang banyak atau tetap. Yang keempat, mampu memberi jaminan bagi konsumen dan sumber daya manusia dalam bentuk pelayanan yang terbaik. Yang kelima, Mitratel terus bertransformasi untuk bisa memberikan layanan melalui digital business. Untuk poin weakness-nya, yang pertama, biaya maintenance relatif tinggi. Yang kedua, ketentuan regulasi lebih ketat. Yang ketiga, pemadaman listrik menghambat kinerja BTS yang mengakibatkan gangguan jaringan pada konsumen. Untuk lingkungan eksternal, terdapat bagian opportunities. Yang pertama, teknologi yang terus-menerus berkembang. Yang kedua, lahirnya beberapa provider. Yang ketiga, dapat melakukan pemerataan untuk pengembangan jaringan konektivitas. Yang keempat, menjadi wadah dalam pengembangan teknologi. Yang kelima, meningkatkan pengembangan usaha ekonomi digital berbasis IoT. Yang keenam, pelanggan meningkatkan kegiatan jumlah pelanggan meningkat karena kegiatan dilakukan secara online. Untuk triknya, yang pertama, ekspansi jaringan operator seluler yang melambat karena pandemi. Yang kedua, banyaknya kompetitor dalam penyediaan layanan tower di Indonesia. Yang ketiga, munculnya teknologi 5G mengakibatkan penyakit tertentu pada manusia. Untuk bagian SO strategis, yang pertama, dengan melakukan branding perusahaan ke perusahaan nasional dapat menciptakan inovasi provider baru yang dapat bekerja sama. Yang kedua, seluruh operator seluler di Indonesia yang menggunakan pelayanan Menara Mitratel bertujuan untuk melakukan pemerataan jaringan di Indonesia. Yang ketiga, Mitratel dapat memberikan jaminan berupa pelayanan terbaik untuk konsumen dalam hal pengembangan teknologi. Untuk WO strategis, yang pertama, dengan munculnya teknologi berbasis IoT, maka biaya maintenance-nya meningkat. Untuk ST strategis, yang pertama, dengan munculnya teknologi 5G mengakibatkan penyakit tertentu pada manusia, sehingga Mitratel harus mampu dalam memberikan jaminan terhadap sumber daya manusia. Yang kedua, kondisi pandemi mengakibatkan jumlah pelanggan semakin meningkat, sehingga menyebabkan jaringan operator seluler yang melambat. Yang ketiga, banyaknya kompetitor dalam penyediaan layanan tower di Indonesia sehingga Mitratel terus berinovasi melalui layanan digital bisnis. Untuk WT strategis, ketentuan regulasi meningkat karena perkembangan teknologi 5G. Selanjutnya, ada bisnis model Canva. Yang pertama itu ada customer segment.
Untuk customer segment itu merupakan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis. Nah, di customer segmen pada BMC untuk Mitratel yaitu ada enterprise, ada wholesale, dan ada olog. Terus yang kedua itu key proposition. Maksudnya untuk nilai jual produk sehingga konsumen memilih perusahaan yang dimiliki. Nah, untuk key proposition PT Daya Mitratel itu ada coverage yang luas, jaminan layanan servis, dan kualitas layanan yang sangat baik. Yang ketiga ada channel. Channel itu merupakan media atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk yang dimiliki. Channel pada BMC untuk Mitratel yaitu ada website, ada kantor Mitratel itu sendiri, ada berita, sama ada bisnis to bisnis. Selanjutnya ada customer relationship. Merupakan perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan. Customer relationship pada BMC untuk Mitratel yaitu kontak center dan jaminan layanan servis. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari pelanggan. Revenue stream pada BMC untuk Mitratel yaitu penyewaan tower, yang kedua penyediaan layanan digital, yang ketiga ada project solution. Selanjutnya yang keenam, key resource merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Key resource pada BMC untuk Mitratel yaitu yang pertama, listrik yang memadai. Yang kedua, manajemen marketing. Yang ketiga, robotik process automation. Yang keempat, SDM yang berkompeten. Yang kelima, tower. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya ada key activities. Key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk yang mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Nah, key activities pada BMC untuk Mitratel yaitu ada O&M, Managed Service, Digital Service, dan Project Solution. Selanjutnya ada key partners. Key partners merupakan kerjasama yang berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu produk dalam perusahaan. Nah, untuk key partners pada perusahaan Mitratel yaitu ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, dan lain-lain. Untuk cost structure-nya merupakan konsekuensi secara finansial, cara yang digunakan dalam model bisnis. Yang pertama ada biaya pembuatan tower, terus biaya maintenance, yang ketiga staff salary, yang keempat biaya pajak. Nah, selanjutnya ada innovation business model Canva. Untuk inovasinya pada bagian key activities itu ada R&D. R&D itu yaitu divisi research and development. Kenapa harus ada divisi R&D? Karena aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang baru. Terus untuk poin selanjutnya yaitu ada education. Education-nya kepada mahasiswa. Dengan adanya kegiatan education kepada mahasiswa memberikan dampak positif untuk mahasiswa agar menambah wawasan dalam bidang ini. Terus selanjutnya ada channel. Channelnya itu inovasinya sosial media.
Karena dengan aktifnya sosial media perusahaan, maka akan memberikan dampak positif bagi perusahaannya, seperti lebih dikenal oleh perusahaan lain yang ingin bekerja sama. Terus selanjutnya ada internal factor evaluation matrix. Aspeknya yang pertama ada kekuatan. Pada poin pertama, semua provider di Indonesia menggunakan BTS di Menara Mitratel dengan bobot 0,16 dengan nilai 4 dan dengan jumlah bobot dikali nilainya itu 0,64. Yang kedua, branding perusahaan dikenal oleh perusahaan nasional. Bobotnya 0,165 dengan nilai 4 dengan jumlah 0,66. Yang ketiga, mampu memberi jaminan bagi konsumen dan sumber daya manusia dalam bentuk pelayanan yang terbaik dengan bobot 0,125 dengan nilai 4 sehingga jumlahnya 0,5. Poin keempat, Mitratel terus bertransformasi untuk bisa memberikan layanan melalui digital bisnis dengan bobot 0,15, nilainya 3 dengan jumlahnya 0,45. Yang keempat, untuk kelemahan itu yang pertama biaya maintenance relatif tinggi dengan bobot 0,08, nilainya 2 dengan jumlah 0,16. Ketentuan regulasi lebih ketat dengan bobot 0,15 dengan nilai 1, bobot dengan jumlahnya 0,15. Yang ketiga, ada pemadaman listrik menghambat kinerja BTS yang mengakibatkan gangguan jaringan pada konsumen. Bobotnya 0,17 dengan nilai 2, bobot yang dimiliki atau jumlah yang dimilikinya 0,34. Jadi, untuk total bobotnya itu adalah 1 dan jumlah bobot dikali nilai itu 2,9. Untuk external factor evaluation matrix, yang pertama ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada dapat melakukan pemerataan untuk pengembangan jaringan konektivitas dengan bobot 0,9 dengan nilai 4 dan jumlah 0,76. Yang kedua, menjadi wadah dalam pengembangan teknologi dengan bobot 0,15 dan diberi nilai 3 sehingga jumlahnya 0,45. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan usaha ekonomi digital berbasis IoT dengan bobot 0,135 dengan nilai 4 sehingga jumlahnya 0,54. Yang keempat, jumlah pelanggan meningkat karena kegiatan dilakukan secara online. Bobotnya 0,125 dengan nilai 3 sehingga jumlahnya 0,375. Untuk threats, ekspansi jaringan operator seluler yang melambat karena pandemi. Bobotnya 0,13 dengan nilai 2 sehingga jumlahnya 0,26. Yang kedua, banyaknya kompetitor dalam penyediaan layanan tower di Indonesia. Bobotnya 0,15 dengan nilai 3 sehingga jumlahnya 0,45. Yang ketiga, munculnya teknologi 5G mengakibatkan penyakit tertentu pada manusia dengan bobot 0,12 dengan nilai 3 sehingga jumlahnya 0,36. Untuk total bobot keseluruhannya yaitu 1 dan jumlah keseluruhannya 3,195. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.